Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Mupriha, NPM 10.111.917 dari Fakultas Kedokteran Unisba dengan judul penelitian perbedaan nilai ujian SOKA antara mahasiswa dengan kualitas tidur baik dan tidak baik pada angkatan 2019 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Yang pertama di sini dari bab 1 pendahuluan yaitu terdapat tidak kualitas tidur. Sebelum membahas itu di sini kita harus mengetahui dulu apa itu dari tidur. Definisi secara umum yaitu dia itu merupakan kebutuhan mendasar pada seorang yang bersifat fisiologis. Untuk tidur itu terdapat ada kualitas tidur dan kuantitas tidur. Nah, untuk yang menjadi variabel pada penelitian ini yaitu merupakan kualitas tidur. Di mana untuk kualitas tidur ini pada saat tertidur nanti akan terjadi beberapa proses yang dimana terdapat adanya penyusunan ulang memori, maturasi saraf dan restorasi dan pemulihan di mana pada faktor-faktor tersebut nanti akan mempengaruhi bagaimana kualitas tidurnya apakah baik ataupun buruk. Baik itu kualitas tidurnya baik maupun buruk nanti dia itu akan mempengaruhi dari hasil nilai ujian SOKA. Ketika kualitas tidurnya buruk, maka nanti proses belajar di otaknya menurun, konsentrasi belajar menurun akan mempengaruhi pencapaian akademik dan mempengaruhi hasil nilai ujian SOKA-nya. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana perbedaan nilai ujian SOKA pada mahasiswa dengan kualitas tidur baik dan tidak baik pada angkatan 2019 Fakultas Kedokteran Unisba. Untuk tujuan penelitiannya, terdapat tujuan umum untuk mengetahui perbedaan antara kualitas tidur dengan nilai ujian SOKA baik dan tidak baik pada mahasiswa FK Unisba angkatan 2019, dan tujuan khususnya yang pertama untuk mengetahui kualitas tidur umumnya pada mahasiswa FK Unisba angkatan 2019, dan yang kedua untuk mengetahui nilai ujian SOKA mahasiswa FK Unisba angkatan 2019. Untuk manfaat pada penelitian ini, manfaat teoritisnya diharapkan bisa memberikan informasi ilmiah yang bermanfaat dalam pengembangan pembelajaran mengenai kualitas tidur dan hubungannya dengan hasil ujian SOKA. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pendidikan kesehatan masyarakat dan kedokteran khususnya di FK Unisba. Yang kedua dapat menjadi referensi agar meningkatkan promosi kesehatan tidur sebagai upaya preventif bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kelompok beresiko yaitu mahasiswa. Subjek pada penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Kedokteran dan bahan penelitian itu dilakukan pemberian G-form. Untuk teknik pengambilan sampelnya random sampling, besar sampelnya itu sebanyak 100 orang, populasi terjangkaunya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan populasi targetnya mahasiswa FK Unisba tahun 2019. Untuk kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu ada mahasiswa FK Unisba yang aktif secara akademik dan bersedia untuk mengisi kuesioner yang eksklusinya. Yang pertama, mahasiswa yang mengkonsumsi obat-obatan yang mempengaruhi tidur dan yang tidak mengikuti ujian SOKA. Untuk penelitian ini menggunakan rancangan observational analitik dengan pendekatan cross-sectional, variabel dependennya pencapaian akademik, variabel independennya kualitas tidur. Untuk dari hasil pembahasannya, di mana disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna antara kualitas tidur dan nilai ujian SOKA antara mahasiswa FK Unisba 2019. Hal ini selaras dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Fikri Haikal, di mana dia itu tidak terdapat hubungan yang bermakna. Di sini terdapat ada hasil dari penelitian yang saya temukan bahwa di sini terdapat ada kualitas tidur dengan skor kualitas tidur yang baik itu terdapat ada kurang dari 5 atau terdapat 68 orang atau 68% dan lebih dari 5 terdapat 32% atau 32 orang. Untuk simpulannya, di sini menunjukkan bahwa kualitas mahasiswa FK Unisba ini sebagian besar baik pada persentase 68% dan dan untuk dari nilai SOKA-nya pun sebagian besar baik pada persentase 64% sehingga tidak terdapat perbedaan yang bermakna nilai ujian SOKA antara mahasiswa dengan nilai skor kualitas tidur pada angkatan 2019 FK Unisba. Sarannya, saran akademik perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan rancangan studi lainnya, juga menambah area dan sampel penelitiannya, sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Dan untuk saran praktisnya, penelitian ini dapat digunakan untuk Fakultas Kedokteran Unisba dalam mempertimbangkan aspek kualitas tidur mahasiswanya agar keberhasilan prestasi semakin baik.